Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kita akan membahas kesaktian yang ke-12. Kesaktian ke-12 ini melanjutkan yang ke-11, yang ke-11 melanjutkan yang ke-10, yang ke-10 melanjutkan 9, itu sampai bawah. Nah, kemarin ini kita disuguhkan kesaktian yang ke-11. Ingat-ingat, kesaktian yang ke-11 kemarin itu adalah kita diajari untuk menyembunyikan diri kita, untuk menanamkan wujud kita di tanah, di bumi yang tersembunyi. Memang itu aturannya. Kalau pengen kalian ini bisa membuahkan sesuatu yang baik, mau tidak mau, wujudmu itu harus disembunyikan dulu, ditanam dulu, supaya menghasilkan buah. Nah, kita diajarkan oleh orang tua kita menyembunyikan diri pada tatanan sosial maupun secara pribadi. Ini ada beragam pendapat. Nah, kemarin ini salah satu makna dari idfan wujudak fil ardil humul itu adalah sholat malam di atas jam 12 atau jam setengah 3 pagi. Kenapa? Karena memang tersembunyi, sholat malam ini tersembunyi. Ini mau tidak mau, wujud kita ini harus disembunyikan dari kalangan publik. Di tengah malam itu nggak ada yang kelihatan. Kita tanamkan, kita satukan kepala kita ini di bumi, di tanah yang bingit itu. Maka bukan hanya sekedar topo pendem saja, tetapi kita mempunyai tradisi kalau pengen sesuatu itu menghasilkan yang baik, membuahkan sesuatu yang baik, mau tidak mau harus sholat malam. Sholat malam kan sembunyi dari orang-orang, sifatnya pribadi. Menanamkan itu artinya merendahkan kepala kita di bumi Allah, maka insya Allah akan baiklah. Bagaimana, kenapa sih harus menyembunyikan, kenapa sih harus mengubur wujud kita, ambisi kita, ego kita? Karena gini nih, mana fa'al kolba syai'un misla ujlatin yadkhulu biha midana fikratin. Tidak ada yang bisa mempengaruhi hati secara baik maupun secara signifikan seperti uzlah. Artinya hanya uzlah yang bisa berfungsi mempengaruhi hati kita itu. Karena dengan uzlah kita ini bisa merenung secara mendalam. Yadkhulu biha midana fikratin, ini dengan uzlah maka kita ini bisa berpikir jernih. Bisa dimengerti kira-kira ya? Ini difahami aja dulu. Ada namanya hati, kolbun. Kolbun itu bisa mempunyai arti perasaan atau kondisi psikologi seseorang. Ya, kolbun itu bisa mempunyai arti hati, perasaan, kekhawatiran, kegalauan, kesenangan, mimpi, dan lain sebagainya. Hati ini cara supaya hati ini bisa hidup, supaya hati ini bisa menerima nasihat, supaya perasaan ini bisa luluh, maka ada cara. Salah satu caranya adalah dengan uzlah. Uzlah itu menyendiri. Uzlah itu menyendiri.
menyendiri. Kenapa uzlah ini sangat baik mempengaruhi pada hati? Karena ketika kita dalam kesendirian itu kita bisa merenung, fikroh namanya, bisa merenung secara baik. Saya ulang lagi, nggak apa-apa ya, diulangi lagi. Ketika hati kita, perasaan kita, kondisi psikologi pikiran kita ini tentunya sulit sekali bisa mempengaruhi. Ketika kita dapat tekanan diri sendiri, tekanan keluarga maupun tekanan sosial, mental kita ini akan berpengaruh. Lah, cara menyembuhkan hati atau kondisi psikologi seperti ini, ada cara yang disampaikan oleh Mbak Athaillah, yaitu sisihkan waktu sebentar saja. Sisihkan waktu sebentar saja menyendiri. Lah, tapi bukan hanya sekedar menyendiri kacau, itu bukan, tetapi menyendiri, cobalah merenung sebentar saja. Lah, apa yang direnungkan nanti pada kesaktian yang ke-13 nanti. Jadi pertanyaan yang paling mendasar, intinya ketika kita diajak menyendiri, ini biasanya orang itu akan jujur. Biasanya akan jujur. Saya berulang-ulang menemui ini, ada anak-anak yang sulit untuk dikendalikan. Sulit dikendalikan anak-anaknya. Ternyata diajak ngobrol berdua, itu keluar alasannya, diajak berpikir, diajak merenung, diajak meresapi, diajak tadabbur, itu ternyata dia mengeluarkan alasan-alasan di mana alasannya ini masuk akal. Apalagi yang diajak merenung ini sholat dulu. Ini sangat efektif. Ini berarti memberi gambaran bahwa dalam kesendirian ini itu biasanya tingkat kecerdasannya sangat baik. Orang-orang yang menyempatkan waktunya, malam-malam menyempatkan waktunya, bangun tidur sebentar saja, ini akan diberi kecerdasan batin yang luar biasa, kecerdasan. Bukan hanya sekedar kecerdasan, tetapi sholat malam ini bisa mempengaruhi keadaan sekitar yang awalnya tidak baik menjadi baik. Ini adalah tradisi para sesepuh kita. Memang ada beberapa kekurangan ekonomi, kekurangan sosial, kekurangan macam-macam, tetapi para pinesepuh dulu ketika menghadapi satu tantangan yang lumayan berat, itu biasanya uzlah. Awas, jangan hanya diartikan bahwa uzlah ini menyendiri di atas gunung, tidak. Tapi sisakan waktu sebentar saja di tengah malam itu, merenung sebentar saja. Kenapa? Karena di sana ada kejujuran. Ada kejujuran. Jadi ketika suatu saat kita punya masalah dengan orang itu didekati, ayo ngobrol dari hati ke hati yuk. Luluh. Apalagi diajak ngobrolnya tuh di kafe, makan-makan dulu. Wes luluh. Teorinya kayak gitu. Diajak ngobrol, ya toh, berdua, itu kan uzlah namanya. Uzlah. Ini teori yang sangat baik sekali. Ayo ngobrol lah dari hati ke hati yuk. Wes tak luluh orang itu. Masuk akal? Jadi makna kesaktian yang ke-12 oleh Mbak Ibnu Athaillah ini
Ya memang ada sebagian bahwa uzlah di sini maksudnya menyendiri di atas gunung sekian bulan. Menurut saya nggak efektif itu, nggak efektif. Yang efektif itu maksudnya uzlah ini menyisakan waktu ketika kita bersama Allah, ya toh, gunakan itu dalam kesendirian itu. Allah sih ngikuti saja dalam keramaian ayo, dalam kesendirian ayo. Dan Allah menyediakan waktu. Kalau pengen ketemu denganku, pengen ngobrol banyak, waktunya malam ya, wong-wong pada turu. Tapi jangan bawa siapa-siapa, hanya berdua saja. Jelas ya, ngomongnya gitu. Lah, pada tatanan sosial juga sama. Wes tak ana wong angele sewatu alote iki. Los diajak ngobrol berdua. Kok wis tunduk makanan. Artinya jola-jola itu mulai ngurangi. Cara menaklukkan hati kita, cara menaklukkan hati orang lain, ajak menyendiri. Nah, ini saya itu efektif sekali ketika wong-wong sing angel-angel ki diparani, ayo ngobrol yuk. Yang usilah maksudnya di sini. Ayo ning kafe apa ning rumah makan apa ning di maupun di biasanya saya ajak di pinggir sungai. Diajak sungai ini kan ada gemericik air itu mempengaruhi jadi adem toh. Dan ini biasanya luluh hatinya. Padahal awalnya berontak orang karuan. Ketika diajak ngobrol berdua, diajak ngobrol dari hati ke hati, uzlah namanya ini. Dan itu enggak jadi. Dia mau neko-neko itu enggak jadi dulu hatinya sih. Diajak merenung sebentar. Ini sakti beneran loh. Bukan kok diwiriti, bukan. Bukan kok dikemat, bukan. Ajak ngobrol, sentuh hatinya. Fikrah namanya. Kena masa urung. Oke ya? Ada pertanyaan? Ini masalahnya jelas sekali. Ya jelas tak? Ajak berpikir. Saya menaklukkan beberapa ini aja pikir kayak gini. Nah, cara sentuhannya ini yang jadi masalah. Nah, cara sentuhannya kira-kira dia kesukaannya apa, itu yang disentuh. Biasanya yang saya tanya itu adalah tentang anaknya, orang yang disayang, sekolahnya di mana. Saya nggak tahu human relation itu seperti apa. Ya teori-teori human relation saya nggak tahu karena saya nggak baca bagaimana cara mempengaruhi seseorang itu nggak tahu. Tetapi Mbak Ibnu Athaillah ini memberi gambaran ajak berdua, jangan ngobrol dari hati ke hati, sentuh apa yang menjadi siapa yang disayang, apa yang menjadi mimpinya, sentuh itu maka dia akan takut, akan tunduk. Biasanya kayak gitu. Begitu juga hati kita. Ketika hati kita dalam kondisi yang nggak baik-baik saja, maka gunakan waktu sebentar saja. Kalau bisa malam hari, kalau nggak bisa, waktu minimal 10 menit dah. Diem saja. Nanti hati kita akan menerima. Oh iya ya, kayaknya. Oh enggak deh. Oh iya ya, oh bener nih gitu. Nanti ada jawaban sendiri dengan renungan-renungan ini. Lah nanti kalau pikirannya ngaco, wes mau ngaco mau tidak, dia akan menemukan jalannya. Hati kita itu akan menemukan jalannya, karena hati kita, prasangka kita, perasaan kita, kondisi mental kita ini kemerungsung sumuk. Itu karena dalam keramaian, rungsing itu dalam keramaian, tapi dalam kesendirian itu biasanya baik hati kita itu. Ya, ini buktikan benar atau tidak Mbak Ibnu Athaillah ini.
Nah, saya mempraktekkan, sering sekali mempraktekkan kesaktian yang ke-12 ini, yaitu dengan ngajak ngobrol berdua. Itu nurut. Pokoknya ajak berdua, diajak masuk pada renungan-renungan tertentu, yadkhulu biha midana fikra, ajak masuk, sentuh sehingga bisa merenungi sesuatu, maka ini saya lagi ngadepi anak-anak sing bengali ora karu-karuan, ngelawan wong tuane, ngelawan ibuke. Ini saya lagi nunggu. Akan saya gunakan ilmu yang ke-12 ini. Masuk kira-kira? Mana fa'al qalba syai'un misla ujlatin yadkhulu biha midana fikratin. Tidak ada sesuatu yang bisa menyentuh hati selain uzlah. Mengerti kira-kira? Karena ketika dia dalam uzlah, mereka ini bisa melayang-layang dalam renungan itu. Bisa berpikir jujur, bisa berpikir jernih, bisa merdeka ini. Makanya nanti akan menghasilkan sesuatu yang baik karena renungan-renungan dalam kesendirian itu. Wah, wonge jorok apa renungane sing ngaco-ngaco paling-paling. Oh, ora dadi masalah. Toh nanti dia akan menemukan jati dirinya. Makanya ketika pikiran-pikiran kita lagi liar itu, ajak menyendiri hati kita. Wis ta, kalau saya sering ini di dekat sungai di depan rumah ini. Saya kan senang air. Menyendirinya itu di situ. Dan indah sekali. Saya kadang-kadang saya juga di masjid, tapi di masjid itu kadang-kadang gelisah. Bisa, lagi nggak nyaman gitu kan, nggak nyaman. Ya nggak tahu ngono masjid karena pikir kali kok nyaman pikir kali. Karena kalau pikir kali boleh ngerokok sih. Kalau di masjid kan nggak berani. Barangnya sih itu kayaknya. Lah renungan-renungan ini kita sambil ngopi, nanti akan muncul rasa syukur kita kepada Allah. Wes tahu, endah. Mulai dari mana dulu? Karena dalam kesendirian ini ngayal, berpikir, merenung, meresapi, nanti akan indah. Oke, kalau ada pertanyaan monggo, kalau nggak ada ya cukup aja.